Shalom. Selamat sore buat semua saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki minggu ke-10 setelah Trinitatis dengan tema ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita sepenuhnya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 111 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 129 ayat 1.
Kita dengarkan hukum Taurat yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 20, demikian bunyinya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 675 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 581 ayat 2 dan ayat 3.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 18 sampai ayat 29. Kita baca secara responsoria. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah itu, bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu telah datang ke Bukit Siong, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Dia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita sama-sama membacanya. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 235 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan pujian dari Kor Ama.
Kita mendengar warta jemaat gereja kita. Shalom. Shalom. Warta Minggu tanggal 21 Agustus 2022. 1 Romawi, pelayanan. 1. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 21 Agustus 2022 adalah Minggu 10 Dung Trinitatis dengan topik minggu ibadah yang berkenan kepada Tuhan atau Hadaulaton Nahina Lomohon Nidebata. 2. Berita anak lahir. 1. Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, Tuhan telah mengaruniakan anak kedua perempuan bagi keluarga Goklas Sihombing, Ibu Dian Putri Dini Buru Pakpahan dari Wek Condet Batu Ampar. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 2. Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama laki-laki bagi keluarga Andreas Julianus Siahaan, Ibu Susi Ferawati Buru Sinaga dari Wek Tengah. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 2 Romawi, pelayanan koinonia. 1. Seksi NHKBP. Sesuai program kegiatan Seksi NHKBP tahun 2022 yang akan mengadakan Parheheon NHKBP Keramat Jati 2022, adapun kegiatan-kegiatan selama Parheheon berlangsung sebagai berikut. 1. Pada hari Sabtu, Minggu, Sabtu tanggal 27 dan 28 Agustus 2022 dan tanggal 3 September 2022 melaksanakan Beta Hita eksternal. 2. Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 melaksanakan Worship Night penutupan Parheheon. 3 Romawi, pelayanan marturia. 1. Jemaat dalam pembinaan. Mulai hari ini Selasa tanggal 16 Agustus 2022 diterima menjadi jemaat dalam pembinaan yaitu Riko Paulus Gultom yang datang dari Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia atau GSJA Bukit Sion Bekasi. Alamat Jalan Kemakmuran nomor 27 RT 01 RW 05 Kelurahan Margajaya Bekasi yang membawa dari Wek Rambutan 2. 4. Pelayanan diakonia. 1. HUT ke-70 tahun. 1. Hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, Bapak Sahat Sidabutar atau Oppu Rifka Doli, genap usia 70 tahun. Pada hari ini Minggu tanggal 21 Agustus 2022, di kebaktian pukul 10 WIB, gereja telah melaksanakan untuk penyampaian ulos dari Wek Makassar 1. 2. Hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, Bapak Situa L.A. Sianturi atau Oppu Hopol Doli, genap usia 70 tahun, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, di acara kebaktian Wek Cililitan Besar pukul 18 WIB. Gereja sudah memberikan ulos, kita doakan menjalani kehidupan ini sehat, Tuhan memberkati. 3. Hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, Ibu Nyonya RB Sirait Berliana Buru Lumban Tobing dari Wek Makassar 2, genap usia 70 tahun. Pada hari ini Minggu tanggal 21 Agustus 2022 di kebaktian pukul 10 telah disampaikan ulos dan sudah terlaksana. 2. Jemaat meninggal. 1. Pada
hari Jumat 19 Agustus 2022 telah meninggal dunia Bapak Cornelius Marpaung, meninggalkan Ibu Senti Borusiagian, tutup usia 57 tahun 8 bulan dari WEK Makassar 1, dan dilaksanakan acara kebaktian Minggu di Rumah Duka Sopogabe. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. 2. Pada hari Sabtu 20 Agustus 2022 telah meninggal dunia Ibu Melur Evi Deliana Borusipahutar, meninggalkan Bapak Anton Hutagalung, tutup usia 55 tahun 9 bulan dari WEK Cililitan Besar, dan dilaksanakan acara kebaktian Minggu di Rumah Duka. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. 3. Seminar menjaga kesehatan mental di era digital. Pada hari Sabtu 27 Agustus 2022, Gereja melalui Dewan Diakonia dan Seksi Pendidikan akan melaksanakan seminar dengan judul Menjaga Kesehatan Mental di Era Digital, dimulai pukul 9 sampai pukul 12 WIB, bertempat di gereja, dengan pembicara Dr. Lahargo Kembaren, SPKJ. Acara seminar ini ditujukan kepada jemaat kategorial remaja atau SMP dan SMA, dan orang tua remaja. Moderator Pendeta Ernawati Buruhasugian, ibadah pembukaan dan penutupan Pendeta Lilis Ferawati Buru Tambunan. 4. Imunisasi anak. Pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 28 Agustus 2022, akan dilaksanakan di Gereja HKBP Keramat Jati yang bekerja sama dengan Puskesmas Keramat Jati, imunisasi rubella dan campak. Adapun pelaksanaan adalah sebagai berikut. Hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pukul 8.30 sampai dengan selesai. Acara imunisasi rubella dan campak. Usia anak 9 bulan sampai dengan 5 tahun. Tempat HKBP Keramat Jati, ruang klinik Marturia. Kami himbau kepada jemaat supaya membawa anaknya tersebut. 5 Romawi, lain-lain. 1. Pendaftaran katekisasi CD tahun ajaran 2022-2023. Gereja telah membuka pendaftaran untuk jemaat yang akan mengikuti katekisasi CD tahun ajaran 2022-2023 dimulai Minggu 7 Agustus 2022 sampai 28 Agustus 2022. Bagi jemaat yang ingin mendaftar dapat mengambil formulir pendaftaran ke Sekretariat Huria dengan melampirkan 1. Fotokopi akte kelahiran, 2. Fotokopi blanko tardidi, 3. Surat pengantar dari Sintua WEK, 4. Surat permohonan dari orang tua. 34. Informasi dari Distrik 8 DKI Jakarta. 1. Ibadah pertukaran pelayanan firman. Ibadah pertukaran pelayanan firman pada Minggu 21 Agustus 2022 dilaksanakan ibadah pertukaran pelayanan firman se-Distrik DKI Jakarta. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut. 1. Pelayan yang bertugas di HKBP Keramat Jati adalah pukul 6 WIB Pendeta Olan Sitohang STH MPSI. Pukul 10 WIB Pendeta Dr. Anna CH Vera Pangaribuan. Pukul 11.30 WIB Pendeta Effendi Manurung, Pendeta Resort Sangatta Distrik 25 Borneo Kaltim. Pukul 17 WIB Pendeta John HT Hutagalung STH MM, Pendeta HKBP Menteng Lama. 2. Pendeta HKBP Keramat Jati melayani di pertukaran pengkhotbah Pendeta Sakarias Simbanjuntak STH MPAK melayani di HKBP Rawamangun pukul 19 WIB. Pendeta Ernawati Hasugian STH MM melayani di HKBP Kayu Putih pukul 9 WIB. Pendeta Olwan Sitohang STH MPSI melayani di HKBP Ebenezer Kanal Timur
pukul 9.30 WIB. Pendeta Lilis Ferawati Boru Tambunan, STH MM, melayani di HKBP Pasar Rebo pukul 13 WIB. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, gereja akan menyampaikan persembahan khusus untuk Distrik 8 DKI Jakarta dan Panitia Tahun Kesehatan Distrik 8 DKI Jakarta. 2. Sinode Distrik 8 DKI Jakarta. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan mengadakan Sinode Distrik. Adapun tema Sinode Distrik tahun 2022 adalah tema bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di Galatia 6 ayat 2. Subtema, melalui tata dasar dan tata laksana yang lebih baik dan sentralisasi keuangan HKBP semakin bersemangat meningkatkan pelayanannya di era digitalisasi. Sehubungan dengan itu, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengikuti Sinode Distrik secara tatap muka yang akan dilaksanakan pada hari Rabu sampai Jumat tanggal 24 sampai 26 Agustus 2022. Tempat Green Forest Hotel Bogor, Jalan RE Sumanta Direja, Pamayonan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Registrasi Rabu 24 Agustus 2022 pukul 14 sampai 15. Ibadah pembukaan dan perjamuan kudus pukul 15. Kontribusi per resort 3 juta rupiah. 3. Bantuan khusus untuk pelunasan utang ke dana pensiun melalui aksi khusus. Sesuai dengan surat himbauan dari Eporus nomor 672/L13/6/2022 ke setiap resort dan huria tentang bantuan khusus untuk pelunasan utang ke dana pensiun, maka seluruh parhalado dan jemaat akan berupaya melakukan aksi khusus pengumpulan dana pensiun. Pada tahun 2021, Gereja HKBP Keramat Jati telah melaksanakan pengumpulan dana melalui amplop khusus dana pensiun. Pada tahun ini, aksi pengumpulan dana akan dilakukan melalui beberapa upaya, yakni 1. Pengumpulan sumbangan sukarela dari parhalado atau pendeta dan sintua melalui taken list. 2. Pengumpulan persembahan setiap sermon parhalado. 3. Seluruh parhalado akan memberikan rekomendasi jemaat dari setiap WEK untuk menjadi donatur. 4. Dalam pertandingan WEK akan dilaksanakan pengumpulan persembahan khusus untuk dana pensiun. 5. Persembahan khusus dalam kebaktian minggu. 6. Gerakan 1000 melalui peti persembahan di depan pintu gereja. Marilah kita dengan sukacita turut berpartisipasi, memberikan sumbangan dana dan dukungan doa. Tuhan memberkati. 5. Punguan Korama. Sesuai program kerja tahun 2022, Dewan Koinonia Punguan Korama HKBP Keramat Jati untuk menjambut hari ulang tahun Punguan Korama pada tanggal 18 Agustus 2022 yang ke-37 tahun, maka yang melayani di kebaktian Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pagi, siang, sore, haret tahun, dan pemandu lagu dilaksanakan punguan Korama. 36. Live Gereja. Pada hari ini Minggu tanggal 21 Agustus 2022 di kebaktian Minggu pagi, siang, dan sore kami beritahukan kepada jemaat HKBP Keramat Jati, lift gereja sudah dapat dipergunakan khusus lansia dan difabel. 7. Panitia HUT ke-58 dan Gotilon. Panitia HUT ke-58 dan Gotilon akan menyampaikan program kerja di Minggu tanggal 21 Agustus 2022. Setelah selesai pembacaan warta, akan menyampaikan program kerja di Minggu pagi, siang, dan sore. 8. Sumbangan dari jemaat. Gereja menerima sumbangan dari orang tua remaja berupa keyboard Yamaha dan speaker aktif yang dikhususkan untuk seksi remaja. Majelis gereja mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. 9. Persembahan. Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, kita akan menyampaikan persembahan ke pertukaran pelayanan firman dan pelayanan tahun kesehatan dari Distrik 8 DKI Jakarta.
Persembahan akan disampaikan setelah khotbah melalui amplop persembahan yang telah disediakan gereja. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita simak pemaparan dari panitia HUT dan Gotilon gereja kita. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Yang kami hormati Amang Pendeta John Hutagalung, STH, MM. Yang kami hormati juga Amang dan Inang Sintua yang ada di gereja ini. Begitu juga yang kami hormati Ama, Ina, sama Naposo yang ada di gereja ini. Kami sebagai panitia HUT Gotilon HKBP Keramat Jati berdiri untuk memberitahukan acara yang kita laksanakan dengan sesuai program Gereja HKBP Keramat Jati. Di sini kami panitia HUT HKBP Keramat Jati dan Pesta Gotilon yang kita laksanakan tahun 2022 ini. Kami memaparkan kegiatan yang kami laksanakan di gereja kita ini bersama yang kami rencanakan dengan kegiatan seperti 1. Malam Dana Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022, tempat di Gedung Serbaguna, mulai pukul 18 WIB sampai selesai, dihibur oleh artis ibu kota. Dan kita melaksanakan penjualan souvenir atau membentuk tempat stand yang ada di gereja kita ini untuk mencari dana supaya dana yang kita harapkan bisa berhasil. Yang kedua, perayaan HUT ke-58 dan Pesta Gotilon Minggu tanggal 30 Oktober 2022, dan disinilah puncak Pesta HUT Gereja ke-58 tahun dan Pesta Gotilon. Dan acara inilah Amang Inang Naposo Bulung bisa kami harapkan seperti yang kita laksanakan dengan kegiatan pas pesta hari hanya tanggal 30 Oktober sebagai berikut. 1. Penjualan kupon. 2. Silua Wek atau sakti-sakti. 3. Parsel buah. 4. Silua keluarga, mungkin dari keluarga atau pribadi. Yang kelima, nanti kita melaksanakan running text, ucapan selamat ulang tahun, mungkin dari bapak-bapak dan ibu, dan mungkin Naposo juga, kalau memang ada untuk memesan supaya dipesan ucapan ulang tahun dan gotilon, nanti kita ditampilkan di layar sebelum kebaktian mulai dilaksanakan. Yang berikutnya, kita melaksanakan basar, dan mungkin basar ini nanti mungkin penjualannya mungkin yang berupa bernuansa HUT dan gotilon. Yang terakhir, kita melaksanakan lelang, karena kita mungkin sudah berapa tahun tidak pernah melaksanakan lelang. Mungkin tahun ini kita laksanakan lelang. Begitulah untuk informasi program kami yang kami laksanakan Amang Inang
dari Napo Sebulung. Kami mengharap dukungan dari Amang dan Inang, begitu juga Napo Sebulung, supaya acara kita ini berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan kita. Dan ini semua kegiatan ini kami kerjasama dengan panitia pembangunan, di mana pembangunan sekarang sedang berjalan. Seperti lift sudah selesai dan sudah bisa digunakan. Lanjut mungkin renovasi konsistori buat pendeta kita sama Amang Inang Sintua kita. Saya memohon, saya sebagai ketua, mari kita berdoa, Amang, Inang, begitu juga Napo Sebulung, semoga acara ini terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan program kerja kita yang kita laksanakan. Dan kami mungkin memberitahukan Amang Dotamu Inang, kami sebagai ketua mungkin yang melaksanakan pekerjaan ini adalah ketua-ketua WEK dan sintua-sintua WEK yang ada di tempat kita. Saya sebagai ketua minta tolong Amang Inang supaya diterima dengan hati yang gembira dan memberikan mungkin sumbangan-sumbangan yang mengharap ke gereja kita supaya gereja kita ini bisa berjalan pembangunannya dengan lancar. Mungkin itu aja yang saya sampaikan pada sore hari ini kepada Amang Dotamu Inang, begitu juga Napo Sebulung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 751, mulai ayat 1, kita mengumpulkan persembahan. Dan kasih sayang-Mu menuntunku
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudariku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menikmati firman Tuhan sore menjelang malam ini di hari yang dikuduskan Tuhan bagi setiap orang percaya, yang diangkat dari kitab Nabi Yesaya pasal 58. Kita awali dari ayat 9b sampai dengan ayat 14. Saudara kekasih, mari dengar-dengaran, inilah kebenaran firman Tuhan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti air mata yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang gadis yang sedang menaiki sebuah angkutan umum. Lalu di dekat sang gadis ini sampingnya ada seorang ibu yang setengah baya. Ibu ini tidak memiliki cukup uang untuk membayar ongkos angkotnya. Lalu tanpa pikir panjang, si gadis sambil turun menutupi biaya angkutan si ibu tadi, karena memang ibu tadi tidak memiliki uang yang benar sesuai dengan tarif. Si gadis turun, dibayar ongkos dan ongkos si ibu tadi. Lalu si supir angkot bertanya, saudara, Mbak orang Kristen ya? Si gadis hanya tersenyum, tersipu saudaraku, menanggapi ucapan atau pertanyaan supir tadi. Dia memberikan sesuatu yang sangat kecil dan sangat sederhana. Langsung orang bilang, Mbak orang Kristen ya? Apa maksudnya saudara?
Berarti ternyata identitas orang Kristen itu adalah memang salah satu identitas orang Kristen ternyata menjadi saluran berkat. Kecil dan sederhana, tetapi ingat saudara, itu sudah langka sekarang terjadi. Sangat langka. Kebanyakan orang sekarang cuek, masa bodoh, emang gue pikirin. Kebanyakan orang sekarang, saudaraku, tidak ada kepedulian dan perhatian kepada orang lain. Tapi syukur kepada Tuhan, kuasa pengasihannya masih mendorong, memberikan semangat dan mengirim orang untuk melakukan kehendaknya, saudaraku, dalam aliran-aliran cinta kasihnya. Lalu adakah kita menikmati, saudaraku, kalau kita memang benar-benar disebutkan sebagai orang Kristen? Saya mau katakan, saudaraku, terlalu banyak, terlalu tak terlukiskan dengan kata-kata bagaimana Tuhan, saudara, membimbing dan memimpin kita. Saya mau katakan juga, saudaraku, bahwa memang setiap orang yang mengatakan diri percaya, mari saksikan karya Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa, yang masih terus merangkul kehidupan kita, saudaraku, hari lepas hari, di antara percepatan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Karena Kristen itu, saudaraku, bukan hanya sekedar agama. Maaf, saudara, saya mau katakan, Kristen itu bukan sekedar agama. Kristen itu bukan penganut agama. Kristen itu bukan hidup dalam aliran doktrin agama, saudara. Tetapi Kristen itu adalah sebuah kehidupan. Sebab apa? Sebab Yesus, Yesus kita, saudara, yang sangat sederhana, bersahaja, dahsyat dan luar biasa. Ingat, Yesus tidak pernah mengajarkan agama. Beda dengan penganjur-penganjur agama lain, saudaraku. Mereka bisa mengajarkan agama, tapi Yesus tidak pernah mengajarkan agama. Maka kita bukan sekedar beragama, tapi sungguh, saudaraku, kita menikmati karya Tuhan dalam hidup kita yang masih terus berkelanjutan, sedang Dia masih terus mengalirkan belas kasih-Nya di antara pengalaman kita yang ada. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, alangkah indahnya hidup kita, saudaraku. Dan nikmati, di kita bukan pemeluk agama. Tapi apakah kita memang benar-benar sudah mengikuti Yesus dalam hidup ini? Pesan Yesus, saudaraku, kepada kita adalah, barang siapa yang mau mengikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut jejakku. Kan begitu. Itu pengikut Yesus, saudara. Lalu adakah kita memang benar-benar mengikut Yesus? Sementara, adakah kita benar-benar sudah berani, dimampukan untuk menyangkal diri dalam kerendahan hati, saudaraku? Adakah kita memang praktik-praktik kehidupan orang Kristen, hidup dalam kerendahan hati, menjadi dimampukan untuk melakukan sesuatu yang terbaik demi kelegaan bagi orang lain? Agar kita, saudaraku, jangan hanya sekedar punya agama. Adakah kita memang benar-benar, saudaraku, menikmati berbagai beban kehidupan ini? Walau harus terseok-seok, walau harus tertatih-tatih, namun kita yakin dan percaya kalau beban hidup kita sungguh Tuhan lihat dan pasti Dia berikan kekuatan sehingga kita dimenangkan menghadapi, memikul beban kita pribadi lepas pribadi. Jika sudah demikian, saudaraku, maka kita boleh ikut Yesus walau kita memang tidak sanggup. Sebab apa, saudaraku? Sebab jejak kaki Yesus yang terakhir adalah salib. Di bawah salib ada enggak orang yang berani datang mengikut Dia? Semua tunggang langgang, semua lari terbirit-birit, semua ngumpet, semua bersembunyi. Siapa yang mampu, saudaraku?
Itu sebabnya sulit sekali saudara mengikuti Yesus sebenarnya dalam hidup ini. Sama dengan kehidupan Kristiani kita sampai saat ini saudara. Kalau kita sudah disebutkan beribadah, mengikuti Yesus dalam ibadah, apakah sudah selesai, sudah siap, sudah sempurna tugas kita ketika kita ikut ibadah? Belum, saudara. Jadi ibadah itu sama seperti seorang gadis itu. Itulah ibadah, saudaraku. Itu ibadah. Di saat yang tepat, dia terbuka hati untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, sehingga orang lain boleh merasakan kelegaan tanpa ada sungut-sungut, tanpa ada gerutu, tanpa ada paksaan, tapi mengalir dari hati yang paling dalam untuk memberikan sesuatu yang terbaik demi orang lain. Itu ibadah. Kalau ini kita beribadah sekarang, oke. Ini praktik ritus. Ini praktik ritus dari kekristenan. Benar. Tapi ironisnya saudara, orang datang ibadah, nyanyi, doa, dengar firman, ngantuk-ngantuk, habis itu pulang. Hanya segitukah ibadah? Kalau demikian saudaraku, mari kita lihat firman Tuhan tadi. Bagaimana umat Israel dituntun, dipimpin, dibimbing, diberikan sesuatu yang terbaik dan mencukupkan segala kebutuhan, keluar dari pesakitan Babel, masuk kembali ke Yerusalem. Tanah yang dibangga-banggakan itu saudaraku, mereka sudah menikmati itu. Lalu ketika mereka memang benar-benar sudah memiliki kehidupan yang lebih baik, strata sosial yang semakin lebih tinggi, nilai ekonomi yang semakin tertata rapi, saudara kekasih, muncullah arogansi dan tinggi hati. Mulai lupa. Kalau mereka dulu terseok-seok, saudara, kalau mereka dulu hanya sebagai orang-orang buangan yang tidak memiliki identitas dan jati diri, tetapi ketika Tuhan mengangkat mereka dan muncul ke permukaan, apa yang terjadi? Melakukan ibadah dengan setengah hati, tidak pernah sepenuh hati, dan tak akan pernah hati-hati. Sehingga banyak orang yang tertindas, banyak orang yang tidak diperdulikan, banyak orang yang kehilangan pijakan, dan para tokoh dan tua-tua tidak peduli dan tidak perhatian. Ini persoalan yang disuarakan oleh Nabi Yesaya, sehingga mereka memang benar-benar ingin diarahkan kembali ke fitrahnya, kembali kepada sebagai orang yang memang dinaungi belas kasih Tuhan yang berkepanjangan. Tuhan mau bangsanya, saudaraku, kembali benar-benar menikmati dahsyatnya kemuliaan Tuhan bagi hidup mereka dengan praktik-praktik. Jadi bukan hanya teori-teori, bukan hanya ritus-ritus, bukan hanya persoalan persembahan-persembahan dedupa untuk kemuliaan Tuhan, bukan. Tapi yang paling pasti saudaraku adalah bagaimana setiap orang di antara mereka memang menjadi dasar untuk melakukan sesuatu yang terbaik, memberikan setetes air, seteguk air ke dalam kerongkongan yang kering, pertanda kelegaan yang sungguh indah. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, apabila engkau tidak mengenakan kuk kepada sesamamu, apabila engkau tidak lagi menunjuk-nunjuk dengan jarimu, dan apabila engkau tidak lagi memfitnah, ketika engkau juga menyerahkan sesuatu bagi orang yang lapar dan memuaskan hati orang yang tertindas, luar biasa saudaraku.
jangan pernah membuat beban kepada orang. Jangan pernah membebani orang dalam hidupmu. Apalagi kalau dia tidak sanggup untuk memikul beban yang kita menaikkan ke pundaknya, saudara. Jangan pernah menekan orang ketika kita ada di atas. Sesungguhnya para bijak, saudara, mengatakan bahwa silakan naik ke atas tanpa menginjak orang di bawah. Silakan berlari ke depan tanpa mengikut orang samping kiri kanan. Dan silakan melompat tanpa menjatuhkan orang di bawah. Jangan pernah berikan beban kepada orang, saudaraku. Jangan membebani orang, apalagi menunjuk. Wah, ini hebat ini, saudara, menunjuk. Kalau saya tuh ke depan tunjukkan, ini telunjuk ke depan, 3 ke sini, ya kan? 1 entah kemana ini jempol, menunjuk. 1 ke sana, tapi tunjukkan itu sudah 3 ke depan, ke diri kita. Itu nggak boleh. Jangan tunjuk-tunjuk. Lebih baik nunjuknya bagian gini. Saya nggak tahu ini tradisi orang mana, orang Jawa mungkin. Menurut beliau. Tapi hati-hati, saudara, ini juga kurang baik ini. Diberikan 1 kepada orang, dipegang 4. Ini juga nggak baik. Kasih 4 1 sama orang, 4 dipegang. Itu sifat-sifat yang agak kurang bagus, nggak bagus juga. Maka jangan menunjuk-nunjuk. Apalagi, saudaraku, memfitnah. Luar biasa. Menuduh orang bersalah walau tidak bersalah dia. Menjatuhkan orang walau dia tidak melakukan kesalahan. Teori pembusukan, saudaraku. Awas, hati-hati kita. Roh-roh yang menghancur leburkan setiap persekutuan orang percaya sampai saat ini, saudaraku, semakin gila untuk membuat orang kecewa, sakit hati, bahkan tiba di gerbang pintu keputusasaan. Di sini, saudara, yang sangat perlu kita camkan, sehingga setiap orang yang mengatakan dirinya sebagai orang percaya, saya mengatakan sebagai orang percaya, karena maaf, saya nggak ngomong tentang agama, apapun agamamu, nggak peduli, asal percaya Yesus, kau diselamatkan. Silakan tetap dalam agamamu, silakan, nggak apa-apa, asal kamu percaya Yesus, kamu diselamatkan, gitu loh. Jadi artinya apa? Nggak perlu. Kalau saya mengatakan, saudara, agama itu nggak perlu. Yang perlu itu saya Kristen, mengikut Kristus, itu baru perlu. Begitu, saudara. Tapi jangan asal ikut. Jangan seperti beludru, saudara, beludru. Anak cebong ya, katak, gitu. Kalau induk katak di depannya kan bersih, dia lompat pasti keruh, ikut pula beludu di belakang cebongnya. Sudah induknya bikin keruh, butak, ikut pula dia ikut-ikutan masuk ke dalam suasana keruh. Makanya firman Tuhan mengatakan, jangan jadi ekor, jadilah kepala, jadilah muncul ke permukaan, saudara kekasih. Jangan biarkan dirimu hanya ikut-ikutan, hanya di belakang, hanya ekor, saudara. Tapi harus memang setiap orang percaya, setiap yang disebutkan sebagai pengikut Yesus, tampil di permukaan, muncul sebagai pemenang, bukan sekedar pecundang. Saudara, lakukan nilai ibadah dengan baik. Saya mau coba saya undang dulu saudara angkat tangan dua-dua. Baik, sudah angkat tangan dua-dua, lalu masukkan saudara begini. Begini. Ya, sudah ya?
Ya. Pasti jempolnya di atas kan? Pasti jempolnya di atas. Enggak ada kan jarinya jempol semua, enggak ada ya? Pasti satu jempolnya, kiri kanan. Nah, saudara lihat, kalau jempol kiri di atas, ada ya? Kalau jempol kiri di atas, ini, itu pertanda orang intelektual. Orang pintar itu. Dia suka eksakta itu. Suka matematika. Suka yang pasti-pasti. Itu bisa jadi orang cendekiawan. Kalau jari jempol kirinya di atas. Ya. Tetapi kalau jempol kirinya itu nggak boleh tukar-tukar itu loh, nggak bisa. Itu sudah biasa, nggak bisa tukar-tukar itu, ya. Itu nggak bisa ditukar-tukar. Sekali begitu sulit untuk mengganti-ganti itu loh. Nah, sekali begitu tetap gini. Nah, tapi kalau jempol kanan di atas, itu bukan orang bodoh, saudara, bukan. Bukan orang bodoh. Tetapi dia orang sosial. Suka peduli kepada orang. Suka memperhatikan orang. Itulah kalau jempol kanan di atas. Tadi jempol kiri di atas, orang cendekiawan, pintar, intelektual. Tapi kalau jempol kanan di atas, itu orang sosial. Dan pemurah, saudaraku. Nah, kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan sore ini, apapun itu sekarang, kita kalau disebutkan begini, lipat tangan, itu tanda doa kan? Doa. Ciri utama orang yang berdoa, apalagi orang Kristen, saudara, berdoa. Artinya apa? Segala tingkat intelektualmu dan jiwa sosialmu menyatu, serahkan kepada Tuhan. Itu maksudnya doa. Amang inang. Itu namanya ibadah. Apa yang kita miliki? Apa keunggulan, keistimewaan kita? Ataukah kita orang yang punya the best brain? Bagikan kepada orang lain yang kurang pengetahuan. Kalau orang kurang cakap, bagikan kepada orang sehingga mereka memberikan pengalaman. Tapi kalau orang ada yang sangat butuh kepedulianmu, berikan sesuatu yang terbaik untuk melegakan hatinya. Itu doa, amang inang. Itu ibadah. Jadi bukan hanya sekedar lopi tangan gitu loh. Bukan. Bukan hanya sekedar mari kita berdoa. Bukan. Satukan hati, pikiran, konsep berpikir, nilai, bobot dari kehidupanmu, sekaligus saudaraku dorongan dari inner life, dari relung hati yang paling dalam untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi orang lain. Itulah doa. Sebab apa? Sebab kita bukan hanya penerima. Bukan, saudara. Kita bukan hanya tinggal beres. Enggak. Saudara tahu kalau kita terima, kasih. Terima, kasih. Terima, kasih. Jadi terima kasih itu bukan mauliate, bukan. Terima dari Tuhan, kasih bagi orang lain. Kita jadi saluran berkat. Begitu amang inang. Itu ibadah yang paling bagus. Maka setiap orang percaya benar-benar menikmati. Luar biasa Tuhan. Terutama firman-Nya pada malam ini. Luar biasa, saudara. Demikian juga gereja HKBP ini kan. Marilah berterima kasih. Terima dari Tuhan, kasih. Tadi saya lihat ada gerakan 1000. Hanya 1000 amang inang, 1000. Jadi kalau 30.000 satu bulan kita masukkan ke kota sana, itu sudah membantu ribuan orang pelayan HKBP. Hanya 30.000 kita kasih ke kotak sana,
per bulan 30.000 sudah menolong ribuan orang, pelayan, pekerja, karyawan, mulai dari kantor pusat sampai tingkat huria sudah beroleh yang terbaik dana pensiun. Di situ Amangina, mari kita lakukan sesuatu yang terbaik demi langgengnya, demi berjalannya program-program gereja ini. Sehingga kita memang benar-benar menikmati syukur kepada Tuhan, kemurahan yang tidak bertara dalam hidup dan kehidupan kita. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kalau engkau bisa memuaskan hati orang yang tertindas, kalau engkau bisa mengangkat orang dari keterpurukan, kalau engkau memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang lain, tentu hidup kita pasti dirindukan oleh orang lain. Amin. Kalau kita berani, saudaraku, melakukan sesuatu yang terbaik untuk orang lain, dan dia sangat membutuhkan apa pertolongan kita, kita menjadi apa? Menjadi sesuatu sukacita, saudara. Betapa leganya, betapa puasnya rasa jiwa, saudaraku, ketika kita boleh memberikan sesuatu pertolongan bagi orang lain, dan tepat dia butuhkan, saudaraku. Sehingga Tuhan tadi menjanjikan melalui Nabi Yesaya, apa disebutkan, saudaraku, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu seperti rembang tengah hari. Kalau saudara sudah kita melakukan itu, maka terangmu pasti muncul di permukaan. Terangmu akan mengusir berbagai kegelapan. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, tolong kita catat bahwa kegelapan tidak akan pernah hilang di dunia ini. Tidak akan pernah hilang di dunia ini kegelapan. Sebab begitu dekatnya kegelapan dengan kehidupan di dunia ini. Tapi mari pikirkan satu hal, saudaraku. Kalau kita membawa terang, maka terang bukan dilenyapkan, bukan dihilangkan, tetapi dienyahkan, diusir. Jadi kita ditantang, saudaraku, membawa terang kasih Tuhan untuk mengusir berbagai kegelapan yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya, saudaraku, kita tidak salah, tidak sembarangan menjadi pengikut Yesus. Tapi bawalah terang kasih Tuhan, sehingga memang kita boleh dilihat orang. Maka Yesus pernah mengatakan itu dalam Matius 5. Kamu adalah terang dunia, menerangi apa yang gelap, mengusir berbagai kegelapan. Adakah, beranikah kita, dimampukah kita, dan siap sediakah kita menjadi pembawa terang Tuhan dimanapun kita berada? Sehingga sekali lagi, saudaraku, dimanapun kita berada, orang sungguh rindu akan kehadiran kita. Jika sudah sampai demikian, indah sekali hidup ini, saudara. Sebab apa? Sebab kita sungguh memang benar-benar lambat laun kegelapan itu menjadi rembang tengah hari, katanya. Dengan terusirnya, banyak sekali kegelapan, saudara, yang kita hadapi. Ada gelap rasa, gelap pikiran, gelap tindakan, gelap perbuatan, gelap sikap, gelap langkah, gelap perilaku, gelap hati. Begitu banyak kegelapan yang masih terus kita hadapi, saudaraku. Namun firman Tuhan malam ini mengundang alam sadar kita agar kita benar-benar menikmati karya dahsyat Tuhan sebagai pembawa terang sukacita, mengusir pelan-pelan. Jadi jangan biarkan kegelapan itu menyeruak, saudara. Jangan biarkan kegelapan itu membuat kita kabur dan samar-samar. Jangan jadi orang yang abu-abu, saudara. Saya mau katakan, orang Kristen jangan pernah jadi abu-abu, karena warna abu-abu itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hitam dan putih, nggak ada warna abu-abu. Maka saudara, kalau tour ke Bali, hampir di setiap pinggir jalan, di pohon-pohon perjalanan, di setiap jalan, baik di Badung, baik di Bangli, baik dimanapun di Bali, pohon-pohon besar itu selalu dililit dengan apa? Kain kotak-kotak hitam putih, kan? Kalau saudara pernah ke Bali situ,
kain kotak-kotak hitam putih. Saya pernah tanya guide lokal, Mas, apa arti kain kotak-kotak hitam putih? Oh begini tuh Pak, itulah di dunia ini pasti hitam dan putih, pasti yang baik dan yang jahat, pasti yang gelap dan terang. Dan ingat, dia bilang begini, ingat, enggak selalu yang putih itu menang. Ada saatnya, ada kalanya yang hitam menang. Maka itulah perputaran dunia. Tapi siapa orang yang tetap hidup dalam putih, maka dia bisa mengalahkan yang hitam. Oh begitu. Sama dengan kehidupan kita, saudaraku. Tetap hidup dalam yang putih. Jangan yang abu-abu, hitam ke putih-putihan, atau putih ke hitam-hitaman. Itu aneh namanya, aneh. Biarlah kita putih, ya tetap putih. Dan kalau hitam ya tetap hitam. Tapi bukan sementara seperti nyanyi, biarlah yang hitam menjadi hitam, hilang pengharapan kita nanti gitu. Saudara, lakukan sesuatu yang terbaik bahwa kita menjadi orang yang sungguh membawa terang kasih Tuhan. Lalu ada lagi tadi yang sangat menarik. Maka engkau seperti mata air yang tidak akan pernah kering. Maka engkau juga bisa membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan banyak keturunan. Engkau yang disebutkan penggerak motor yang boleh dibanggakan, saudara. Maka jangan pernah ambil kelemahanmu. Jangan pernah pesimis dalam hidupmu, saudaraku. Sementara saya belum bisa meraih sesuatu di depan, saya belum bisa berhasil, hidup saya masih begini-begini, semakin luntur, semakin melorot, semakin lemah, semakin jangan, saudaraku. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan orang yang hidup dalam fatalisme pesimistis, saudara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang fatalis dan pesimistis. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang sungguh optimis. Sebab Tuhan pasti suka dan senyum manis melihat kita. Bisa kita, saudaraku, hidup dalam kekudusan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami dengarkan sore bahkan menjelang malam ini. Di tengah jemaat kekasih, gereja-Mu yang kudus, di hari yang Kau kuduskan minggu ini Tuhan. Kami bukan hidup dalam sabat-sabat keyahudian, tapi biarlah hari Minggu, hari kebangkitan, hari yang Kau kuduskan ini, kami sungguh dikuduskan oleh kasih-Mu Bapa, lewat kuasa pengasihan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Pimpin kami Tuhan di tengah gereja ini, terutama di HKBP Keramat Jati ini. Banyak program yang telah dan akan terus dilanjutkan. Banyak sukacita di tengah jemaat-Mu ini Bapa. Maka turunlah berkat-Mu kepada para pendeta, kepada para sintua, para halado, dan seluruh seksi, saling merangkul satu hati dalam tahun kesehatian ini untuk menunjukkan identitas Kristiani di tengah proses perkembangan HKBP Keramat Jati. Pimpin jemaat-Mu ini Bapa, senantiasa bercahaya di tengah dunia yang semakin gelap ini, sehingga kami boleh mengusir, mengenyahkan berbagai kegelapan dengan terang kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan ulang tahun Kor Ama HKBP Keramat Jati yang ke-37, mari Tuhan kuatkan, satukan hati, dan mereka boleh turut menjadi pewarta kerajaan Tuhan melalui suara-suara yang lembut dan penuh dengan keagungan. Terima kasih Bapa,
biarlah rangkaian program, terutama mempersiapkan diri untuk melakukan satu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan pada Oktober ke depan. Ini Pesta Gotilin dan HUT ke-58 gereja ini. Oh Bapak yang baik, semua ini adalah rencana kami, rencana gereja. Namun hanya Tuhan jualah yang merestui dan menjadikan yang pada akhirnya sungguh Tuhan berakhir indah pada waktunya. Hiburkan jemaat yang berduka, biarlah melalui kedukaan Tuhan mereka diberikan kekuatan untuk boleh mengalami kedukaan hanya dengan perpisahan dengan orang-orang yang dikasihi. Namun Tuhan jauh lebih indah untuk memberikan sesuatu yang terbaik, menyembuhkan luka yang berduka dan memulihkan orang yang dalam kesakitan. Terima kasih Bapa. Demikian juga saudara-saudara kami yang berulang tahun. Mari Bapa, tambahkan waktu yang baik, penuh sukacita. Sebab siapakah kami? Hanya melangkah hari demi hari yang Tuhan sediakan. Dan tidak ada yang kami banggakan selain hanya belas kasih-Mu semata. Demikian juga saudara-saudara kami yang dalam sakit penyakit, baik dalam proses pemulihan di rumah maupun terutama yang masih berada di rumah sakit. Oh Bapa yang baik, oleh kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan, sebab Engkau tabib agung yang sanggup melakukan segala perkara. Di balik ketidakmungkinan sekalipun, Tuhan masih boleh berkarya dan memungkinkan sesuatu yang terindah bagi setiap orang yang berpengharapan. Terpuji nama-Mu Bapa yang sungguh baik, Allah junjungan kami, andalan hidup kami. Demikian juga seluruh pelayan di sini, pimpinan resort ini Tuhan, Ibu Pendeta Ana Vera Boru Pangaribuan, berikan hikmat marifat dari cakrawala surgawi-Mu, alirkan dari sungai kasih-Mu, sehingga beliau memang benar-benar menjadi pimpinan jemaat yang bijak, melaksanakan sesuatu tugas panggilan, melanjutkan berbagai tanggung jawab moral, tanggung jawab iman di hadapan-Mu Tuhan. Satukan hati di dalam damai sejahtera-Mu. Engkau bungkus jemaat ini untuk melantunkan madah indah lewat seluruh rangkaian kegiatan di dalamnya. Hanya oleh kuasa Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung HKBP nomor 217, bait yang pertama dan seterusnya. Kita berikan persembahan kedua dan persembahan untuk HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Siapa
Marilah kita menyerahkan persembahan yang kita kumpulkan ini kepada hadirat Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini untuk boleh dipergunakan demi pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, dalam duka hidupku ada milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Kita berucap syukur kepada Tuhan dengan jemaat yang boleh mengikuti ibadah di tengah gereja ini. Demikian juga saudara-saudara kita yang ikut ibadah secara live streaming dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Sudah diberitahu dari Amang Pendeta bahwa kita ada gerakan 1000 dalam rangka membantu untuk dana pensiun. Marilah kita mengisi kotak yang sudah ada dibuat di depan gereja untuk gerakan 1000. Mari kita saling mendukung, membantu program tersebut. Kita sudah disiapkan di depan pintu keluar gereja untuk gerakan 1000. Terima kasih kepada Amang dan Ida yang memberikan gerakan 1000.
Si Mas, susah juga nyari. Dari siang ya bang, nggak pulang. Abang nggak pulang? Nggak pulang. Abang mah. Pikir lagi kore. Tadi kita latihan kur dulu lagi. Keren banget deh. Berkat Tuhan besertamu, berkat Tuhan. Ya kayak dari minggu. Makasih ya Mas. Aku sleepy sama kakak sama abang. Iya. Nah bang. Bang belum makan dari tadi. Terima kasih bang. Hari Minggu. Ya ampun. Kenapa telat? Sekolah, kuliah. Oh kuliah? Iya, emang ada kuliah hari Minggu? Kayak tugas bang. Kuliah apa kuliah? Tugas. Kuli sih, kayaknya lebih ke kuli deh. Ya, Kulik kali ya, kulik bukan kuli. bener tuh kulik. Kuli kayaknya lebih ke kuli sih.